Rada jauh. Rada jauh. Berarti hari ini yang gak masuk Reja sama Raka. Oke, gak ada kabar ya. Mudah-mudahan mereka selalu sehat. Misalkan kalau sakit, berarti kita doakan semoga mereka cepat disehatkan. Kalau misalkan mereka izin ada kepentingan keluarga, mudah-mudahan cepat selesai, dilancarkan kepentingannya. Hari ini sudah siap belajar anak-anak? Tepuk semangat. Coba ibu mau mengecek kesiapan kalian. Bajunya udah rapi? Yang belum dimasukin bajunya kalau masukin. Anak perempuan dikeluarin bajunya. Coba cek di bawah kalian ada sampah tidak? Di meja kalian ada sampah tidak? Sudah bersih? Sudah bersih. Silakan disimpan tasnya di kursi biar rapi. Sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Coba ibu nanya. Kalau sebelum belajar kita harus berdoa supaya apa? Supaya apa? Supaya pelajarannya bermanfaat. Supaya ilmunya bermanfaat untuk kita dan orang lain. Sebelum berdoa, duduknya yang rapi dulu. Duduknya yang rapi. Kita baca surat Al-Maryam bersama-sama ya di dalam hati ya. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu mau minta untuk berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri yang tegak sebelum kita memulai untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita kepada negara, kepada bangsa ini. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Posisinya posisi siap ya. kemarin kita sudah mengenal angka dan bilangan ya. Angka itu
ada dari angka berapa aja? Angka itu dari angka berapa aja? 1 sampai, kemarin kita belajar 1 sampai apa? 1000. Sampai 1000. Ada yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada yang mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekarang hari ini kita akan memulai belajar materi pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah sebagian dari bagian yang utuh. Bagiannya utuh, tapi kalau sudah dipotong, ini adalah pecahan karena sudah terpotong. Bagian dari bagian yang utuh. Ibu, kalian pernah ini nggak? Pernah dengar kata setengah dan seperempat nggak? Cara penulisannya dalam pecahan, setengah itu adalah contoh ini semangka. Semangka sama ibu dibagi 2. Setengah ewang kan? Diarsir. Yang diarsir kita tulis 1. Yang dipotongnya jadi berapa? Dipotongnya jadi 2. Ini dalam pecahan, dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai setengah. Setengah ewang, Bu. Kamu pernah membagi makanan sama teman kamu? Pernah. Setengah ewang ya, setengah ewang. Nah, artinya dalam pecahan setengah itu ditulisnya seperti ini. Coba yang atas namanya, yang satu ini adalah namanya pembilang, yang bawah ini namanya penyebut. Boleh dibuka, dikeluarkan lalu kita tulisnya supaya lebih lanjut lagi. Silahkan dibuka alat tulisnya. Disiapkan pensil sama buku matematika sama penghapusnya. Sebelum dilanjutkan mau nanya dulu Kak, kira-kira mau nanya dulu kan nih? Mau dilanjut aja? Oke, kita lanjut ya. Ibu mau membagikan buku paket matematika. Di sini ada cerita berbentuk pecahan. Kita bahas bareng-bareng. Bagiin satu-satu ya. Bagiin satu-satu, yang kurang nanti sama yang ditambah. Kurang berapa? Sudah dipegang bukunya? Sudah dipegang bukunya? Di situ ada di halaman 57. 57 kita akan belajar tentang pecahan dengan pembilang 1. Kenapa? Kata ibu juga nggak apa-apa, pegang dulu aja. Sudah dibuka? Halaman 58, di situ ada cerita ya. Ada cerita lagi, buku
mempunyai satu pizza, mau dibagikan ke 4 anaknya, Pupa, Dila, sama Suci, sama Reva. Nah, ini pizzanya. Berarti si pizza ini kan bulat ya. Mau dibagikan ke berapa orang? 4. Berarti Bu Guru saya harus membagi dengan rata dulu. Tuh, dibagi 4 helak. Dibagi setengah helak. Tuh, dibagi setengah helak. Kamu dibagi setengah kebagian seberapa? Baru untuk 2 orang kan? Sekarang Bu Gurunya mau membagikannya ke 4 orang. Berarti harus dibagi lagi yang ini teh. Garis lagi, tuh Bu Guru digaris menjadi 4 potongan. Nah, upah kebagian berapa dari berapa? Nah. Oke, upah dapat berapa? 1/4 dari bagian pizza yang guru berikan. Mau tantangan nggak dari Ibu? Mau tantangan nggak? Kalian mau dikasih kertas origami sama Ibu. Tantangannya kalian harus membuat lingkaran. Bayangin lingkaran itu adalah sebuah pizza. Di belakangnya ada yang harus kalian kerjakan di belakang ini. Sudah tertera, ada yang disuruh sama Ibu membuat pizza tersebut dibagi 2. Ada yang disuruh sama Ibu, tolong pizza ini dibagi 4, tapi harus bagian rata ya. Ada yang di belakangnya harus dibagi 6, ada yang di belakangnya harus dibagi 8. Jadi disesuaikan dengan yang kalian dapatkan di kertas origami ini. Caranya kalian harus membuat lingkaran, full lingkaran, membuat lingkaran, kemudian digunting. Bawakan guntingnya. Dikasih titik tengah. Setelah dikasih titik tengah, kalau sama Bu Guru disuruh dibagi setengah, berarti kalian harus membagi 2. Dibagi 1/4, berarti kalian harus membagi 4. 1/6 berarti kalian harus membagi 6. 1/8 berarti kalian harus membagi 8 pizza tersebut. Ceritanya yang di origami itu pizza ya, bayangin aja. Tapi pembagiannya harus rata. Ya, paham? Oke. Nanti kebagian ininya ada yang kecil ya, kerjanya ya, nggak rata semua. Langsung diarsir bagiannya ya. Kalau ada 1/2 berarti langsung diarsir 1/2. Ada di belakangnya. Tugasnya ada di belakang. Kamu kebagian harus membagi berapa? Ada. Udah pegang semuanya? Coba yang
Kalau yang nggak bawa gunting, boleh pinjam. Arif pinjam ke temennya, boleh. Sekalewan, weh sekalewan. Kalau sekalewan ya. Singrata tengah bagi nanti. Singrata ngabaginan. Bikin titik tengah dulu, ambil rata. Titik di tengah. Kamu kalau dikasih pizza pengen rata, nggak mau kecil, nggak mau terlalu kecil. Kalau sudah dibagi, silakan ditempel di buku matematika kalian dan diberikan keterangan. Kayak ibu nih keterangannya nih. 1/2. Kalian yang kalian bikin berapa? 1/2 kah? 1/8 kah? 1/6 kah? Iya. Berarti harus bagi 8 bagi rata. Diarsir satu bagiannya ya. Oh, 3.000. Ya. Kamu 1/berapa? Ucapan 1/6. Sekarang di buku matematika mana? Mana buku matematika?
Jadi ditunjukkan 1/2 kayak gini Bu. Kalau 1/4 gimana? Berarti harus diambil hasilnya 1 bagian aja. Ya. Pecahan 1/2. Ada yang 1/4 udah selesai belum? Coba Ibu lihat. Mana? Arsen udah. Oh ini kasih nama. Pecahan 1/8. Mana Arsen? 1/8 berarti pecahannya dibagi 8 rata ya. Dihasil 1. Ini artinya pecahan 1/8. Nih 1/8 temannya udah selesai. Ya. Raisa 1/4 berarti pecahannya dibagi 4. 1/4. Udah selesai ya? Anak-anak sudah selesai ditempel semuanya? Anak-anak sudah ditempel? Mau lihat video tentang pecahan nggak? Nah, untuk lebih memahami pelajaran ini, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai pecahan. Udah selesai ditempel? Apa masih? Yang sebelah sini sudah selesai? Sebelah sini? Sebelah sini belum ya? 2 lagi gitu ya? Sampai udah? Udah. Yang sebelah sini udah? Oke, lanjut ya. Kita akan ke video pembelajaran tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh. Maksudnya bagaimana Kak? Coba sobat belajar deh. Tadi udah kedengaran ya? Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari kesatuan yang utuh. Nah, tadinya utuh dibagi. Nah, itu adalah pecahan. Lanjut. Jika mempunyai 1 buah pizza utuh, kemudian sobat belajar bagi menjadi beberapa potong. Nah, setiap potong dari pizza ini disebut pecahan. Nah, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Tadi pizza yang sudah dipotong itu termasuk pecahan. Ya, pecahan dinyatakan atau ditulis dalam bentuk A per B. Yang atas atau A merupakan pembilang, sedangkan yang bawah atau B merupakan penyebut. Biar mudah diingat, dapat kita singkat menjadi langput, pembilang yang atas dan penyebut yang bawah. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk pecahan, pembilang dan penyebut memiliki kata kunci. Apa kata kuncinya Kak? Pembilang kata kuncinya adalah berapa bagian atau potongan yang akan kita tentukan dari keseluruhan bagian yang utuh. Sedangkan penyebut kata kuncinya adalah jumlah seluruh bagian dari satu benda yang utuh. Nah, bisa dicatat ya. Untuk lebih jelasnya, kita coba perhatikan gambar pizza berikut. Ini adalah 1 buah pizza utuh yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bagaimana kita menuliskan setiap satu bagian atau setiap satu potong pizzanya dalam bentuk pecahan? Nah, untuk menuliskannya dalam bentuk pecahan, kita bisa langsung tentukan pembilang dan penyebutnya.
Pembilang kata kuncinya tadi adalah berapa bagian atau potongan yang akan kita tentukan. Nah, karena di sini yang kita akan tentukan adalah setiap satu potong pizzanya, maka pembilangnya adalah 1. Nah, karena yang kita cari adalah 1 potong saja. Selanjutnya kita akan menentukan penyebutnya. Penyebut kata kuncinya tadi adalah jumlah seluruh bagian. Coba kita hitung keseluruhan bagian pizzanya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian atau potongan. Berarti penyebutnya adalah 4. Udah deh, 1/4. Angka 1 merupakan 1 potong pizza, sedangkan angka 4 merupakan keseluruhan potongan pizza. Jadi setiap 1 potong atau setiap 1 bagian dari pizza ini dapat kita tuliskan dalam bentuk bertahan, yaitu 1/4. Oke, biar tambah paham, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Nah, masih dengan gambar yang sama, yaitu gambar pizza. Bagaimana kita menuliskan bagian pizza yang masih tersisa dan juga bagian pizza yang sudah dimakan? Oke, pertama kita akan menentukan bagian pizza yang masih tersisa. Langsung saja kita tentukan pembilang dan penyebutnya. Pembilang di sini adalah bagian pizza yang masih tersisa. Ada berapa potong? Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 potong pizza yang belum dimakan. Berarti pembilangnya adalah 5. Selanjutnya kita tentukan penyebutnya. Penyebut kata kuncinya adalah jumlah keseluruhan bagian. Maka kita hitung keseluruhan bagian pizzanya, baik yang sudah dimakan ataupun yang belum dimakan. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 8. Sudah deh, bagian pizza yang masih tersisa jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan adalah 5/8. 5 merupakan jumlah potongan pizza yang masih tersisa atau belum dimakan, sedangkan angka 8 merupakan keseluruhan bagian pizzanya. Lalu berapa pecahan bagian pizza yang sudah dimakan? Nah, sekarang kita akan tentukan bagian pizza yang sudah dimakan dalam bentuk pecahan. Seperti tadi caranya, kita tentukan pembilang dan penyebutnya. Pembilang kata kuncinya adalah bagian atau potongan yang akan kita tentukan. Di sini yang akan kita cari atau kita tentukan adalah bagian pizza yang sudah dimakan. Maka langsung saja kita hitung bagian pizza yang sudah dimakan. Ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 potong pizza yang sudah dimakan. Berarti pembilangnya di sini adalah 3. Oke, selanjutnya kita cari penyebutnya. Penyebut adalah jumlah seluruh bagian pizza. Ada berapa tadi? Kita hitung ya. Ada 8 ya. Maka penyebutnya kita tulis 8. Jadi di pizza yang akan ada 8 titik merupakan kita sudah dimakan, sedangkan 8 merupakan jumlah keseluruhan bagian pizza. Gitu ya. Nah, biar tambah paham lagi, mari kita lanjutkan belajarnya. Coba perhatikan, di sini ada 2 gambar ya. Soalnya adalah tuliskan bagian yang diarsir dari gambar di bawah ini dalam bentuk pecahan. Kita mulai dari gambar pertama. Diarsirnya berapa potong? Nah, 4 berapa? Ini jumlah keseluruhannya 4/6. Karena ini dibagi menjadi 6 bagian. Oh, yang ini juga berapa per berapa? Yang diarsirnya berapa, yang diwarnainya? Dibaginya dibagi berapa? 8 potong. Yang sudah dimakannya 3. Artinya pecahan ini adalah 3/3. Ya, langsung saja kita tentukan
menentukan pembilang dan penyebutnya ya. Pembilang adalah bagian atau potongan yang diarsir. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Maka pembilangnya di sini adalah 4. Kemudian penyebutnya, penyebut adalah jumlah keseluruhan bagian. Maka kita hitung jumlah keseluruhan bagian baik yang diarsir maupun tidak. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Maka penyebutnya di sini adalah 6. Sudah deh, bentuk pecahan dari gambar yang pertama adalah 4/6. Angka 4 merupakan pembilang, yaitu bagian yang diarsir, dan 6 merupakan penyebut, yaitu jumlah seluruh bagian. Jelas ya? Sekarang kita lanjut lagi ke gambar yang kedua. Seperti tadi caranya, langsung saja kita tentukan pembilangnya, yaitu bagian yang diarsir. Kita hitung bersama-sama ya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang diarsir. Berarti pembilangnya di sini adalah 3. Kemudian penyebutnya. Ingat, penyebut adalah jumlah keseluruhan bagian, baik yang diarsir ataupun tidak. Kita hitung semua bagiannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Berarti penyebutnya ini adalah 8. Udah deh. Jadi penulisan dalam bentuk pecahan untuk gambar yang kedua adalah 3/8. Nah, sampai di sini jadi dipahami ya. Oke. Untuk mengecek apakah sobat pelajar sudah memahami materi kali ini atau belum, coba jawab latihan soal berikut ini dan tulis. Kira-kira sudah paham sejauh ini? Kalau yang angka paling atas tadi disebut apa? Bilang. Kalau yang paling bawah disebut? Kalau yang atas itu apa? Bilang. Kalau yang bawah? Penyebut. Bapak, pindah dulu ke sana. Kita akan bagi kelompok. Kita akan memecahkan satu soal. Bapak sama yang absen dulu. Ini yang perempuan di sana dulu. Atau sama yang ini, sama yang ini. Tukar. Saya di sini, saya sama Fatia di sini. Ibu akan memberikan tugas kerja kelompok. Kakak sama Ibu Obi. Arif, pindah di sini Pak. Arif sama dia sini. Arif sama dia sini, sama Uki sama Rehan di sini. Rehan berlima di sini. Rehan di sini berlima. Rehan di sini berlima. Itu berenam di sana. Wih, di sana.
gabung. Kalau masih ada yang tidak dipahami boleh nanya ke ibu. Kasih nama kelompoknya siapa ya. Udah semuanya udah kebagian tugas. Ya silakan kerjakan ya. Kalau yang belum bisa dipahami boleh tanya ke guru. Yang diajarin itu berapa? Ya. Ya. Tunjukin 26 itu gimana? Kan ini ada yang diajarin berarti enggak. Bagiannya berarti 4. Boleh. Mau dihasil mau diwarnain? Hah? Enggak, namanya aja. Kelompok aja sama enggak? Kelompok aja. Ya, kelompok tulis. Ingat-ingat ya. Kelompok boleh. Lutfi. Mana yang gelap? Mana yang anak Ya. Udah semuanya. Nanti kelompok ini yang duluan ke depan ya. Ini yang kemarin. Ini hasilnya. Ada yang tidak dimengerti? Paham? Itu lihat hasilnya. Oke, betul. Lanjut. Boleh, boleh. Ayo ini kesian dia sakit seberapa dua per berapa? Kamu tulis. Ya. Kira menurut kamu penting. Ini belum ya? Oh, belum. Ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sampai ke depan. Yuk. Ini hasil, teman-teman, ini adalah hasil bagian kelompok kami.
Ini adalah ya, sok sebutin jawabannya. Nomor satu jawabannya apa? Oke. Terus
2/7. 2 per. Ini ada yang salah nih, kelompok Farid. Kurang tepat jawabannya Farid. Ini ada 7 potong, artinya harusnya 2/7. Kelompok Bayu bisa. Ini 5/8, 25. Ini kelompok Farid sama. Ya, ini kan baginya dibagi 5. Berarti bawahnya harus per 5, ini per 3. Bagi 7 bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul. Ini 5, 3, 2. Farid, kurang tepat. Berarti yang kelompok Farid ini yang kelompok Arsil. Ya. Ininya ada 9 potong. Kamu menulisnya di sini 8. Kita ada 9 potongan. Artinya harusnya yang di hasilnya 3, potongan seluruhnya ada 9 potongan. Ini 3/8. Oke, nggak apa-apa. Farid, kelompok Farid. Yang kelompok Acil. Balik Cil. Harusnya yang hasilnya ada 5, potongannya ada 7, harusnya 5/7. Farid sama Acil ya. Gak apa-apa. Nanti bisa dibagi-bagi. Satu yang ini nggak usah diwarnain. Kan ini juga enggak putih. Yang di hasilnya aja. Oke, sudah paham? Pembagian sebuah benda disebut apa? Pecahan. Bagian-bagian yang sudah terpecahnya, yang sudah dibagi-baginya itu adalah namanya pecahan. Selanjutnya silakan dibuka buku paket kalian di halaman 60. Kita akan membagikan pecahan dengan pembilang 1. Pembilang 1. Ada di situ gambarnya ya? Ayo mengamati, ada nggak? Ada, oke. Ada 1/2 dan 1/4. 1/2 di sini 1/4. Coba sebelum dilanjutkan, kira-kira menurut kalian mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/4? Pasti jawabannya seperti itu karena kalian belum mengetahui. Kita cek sama-sama. 1/2, 1/4. Atau dapat ditulis ini artinya 1/2 ini lebih besar. Kenapa sih lebih besar? Perhatikan. Anak-anak perhatikan kenapa 1/2 lebih besar? Ini pizzanya 1/2 kan cuma dibagi 2 ya. Ini 1/4, pizzanya dibagi 4. Kalau sudah seperti ini tergambar nggak mana yang lebih banyak dapat pizzanya? Yang lebih banyak kebagian kemana? 1/2. Ini mana 1/4 sedikit. Artinya kita harus bisa melihat bagiannya. Kalau ini bagiannya lebih banyak, artinya 1/2 ini lebih besar daripada 1/4. Oh, 1/10 dengan 1/5. Oke, bayangin 1/10 lebih apa dari 1/5? Lebih kecil. Lebih kecil. Si pizza nate dibagi 10 orang. Kebayang tuh seberapa uang? Kebayang kecilnya kan? Bagi 10. Kalau yang ini pizzanya dibagi 5. Mana yang paling banyak? 5. 5 paling banyak 5. Artinya 1/10 lebih
1/2 lebih apa ya dong? Lebih besar daripada 1/3. Ada nyanyi dulu lah sebelum ke tantangan, ada nyanyi dulu. Ada lagi yang ini Ikutin ya. Kelihatan nggak? Bahwa penyebut kali dengan bilangan yang sama akan jadi pecahan 9 kali dengan bilangan yang sama akan jadi pecahan 9. Aku senang matematika, materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas 9 bahwa penyebut kali dengan bilangan yang sama akan jadi pecahan 9 kali dengan bilangan yang sama akan jadi pecahan 9. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang pertama, tantangan yang pertama dari Ibu Guru? Selanjutnya ada tantangan lagi. Kalian harus belajar membedakan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Masih dengan kelompok yang sama ya. Masih dengan kelompok yang sama. Membandingkan pecahan senilai. Ingat-ingat kalau bawahnya lebih besar artinya sisa tersebut dibagi banyakan. Pasti lebih kecil pembagian sisanya. Mari selfie lagi ya. Biar tidak ada yang salah. Boleh diskusi? Bandingkan dulu, bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ya, di sininya pakai simbol ya. Simbol apa? Bukan simbolnya kayak gini. Kan udah pernah di pelajaran sebelumnya. Ini artinya lebih besar. Ini artinya lebih pakai yang seperti itu, pakai simbol matematika. Yang ini dulu, semuanya ini dulu, yang diwarnain dulu. Yang diwarnain dulu. Nah, 3/4 dengan 3/4 dengan 1/4. Nah, 3/4 dengan 1/4. Kalau yang ini sama enggak? Pemilangnya sama? Pemilangnya sama. Kalau pemilangnya sama berarti dilihat satu pemilangnya aja. Anak-anak, hello. Dilihat pemilangnya aja. 3 dengan 1 lebih besar mana? 3 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar mana? Jangan dulu dilihat yang bawah. Kalau yang ini kan dibagi. Itu yang atasnya. 3 dengan 1 lebih besar mana? 3. Berarti 3 lebih besar mana? Berarti ke sini. Berarti yang dilihatnya yang atasnya, angka yang paling atas, ya. Pembilang. Dilihatnya pembilang yang atas. 3 dengan 1 lebih besar 3. Terus
lagi belum? Nah, 1 dengan 2 lebih besar. Berarti 1 lebih apa? Lebih kecil. Berarti 1 lebih kecil. 5 dengan 7 berarti 5 lebih kecil. Nah, ini 5 dengan 7 berarti 5 lebih kecil. 2 dengan 4 berarti 2 lebih kecil. Udah, lanjutin yang mewarnai. Ada yang 1 lembar lagi mewarnai. Yang mewarnai udah? Yang itu? Udah. Oke, boleh dikumpulkan. Kelompok Gibran boleh dikumpulkan ya. Terima kasih. Udah anak-anak? Ya, kumpulin aja. Oke, sudah ya?
Mulai lihat ke depan. Kelihatan nggak? Hah? Oke. Pecahan senilai. Pecahan senilai 2 atau lebih pecahan yang menunjukkan nilai yang sama dengan mengalihkan atau membagi pembilangan dan menyebut dengan bilangan yang sama. Perbandingan pecahan menentukan pecahan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Menyamakan dulu penyebutnya. Mengubah ke bentuk desimal atau persen. Pecahan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur atau membagi sesuatu secara adil. Misalnya setengah sama dengan 2/4 dari kue. Terus bisa juga untuk membandingkan harga, jarak, waktu, dan keunggulan. Jadi sekarang kan kalian sudah mengerti. Ketika kalian membagi ketika kalian membagi sebuah kue atau coklat, kalau sudah terbagi-bagi itu artinya merupakan sebuah pecahan. Oke, anak-anak, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Besok kita akan melanjutkan dengan materi pecahan desimal, ya. Boleh disiapkan, di buku sudah ada materi sebelumnya. Nanti kita pas pembelajaran hari besok berarti kita tinggal melanjutkan. Baca doa dalam hati. Kita baca surah Al-Fatihah. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu hari ini yang Ibu sampaikan mudah-mudahan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.